Nggak ada yang orang manen buah hari ini itu tanamannya itu ditanam kemarin sore, nggak ada, percaya deh. Pasti orang tersebut udah dari beberapa tahun yang lalu dengan dia menanam tanaman itu, disirami dengan usaha-usaha, dengan proses-prosesnya. Pasti ketika ada momen di mana dia memanen, memetik hasilnya, nah disitulah orang mah nggak tahu gitu. Jadi nggak ada suatu keberhasilan yang diraih dengan singkat, itu nggak ada. Pola asuh yang begitu terdidik keras dengan pola asuh yang mah saya mau beli ini nih uangnya, itu beda dengan anak yang apa-apa harus berusaha dulu loh. Kamu mau kuliah, apa yang jadi usaha kamu untuk wujudin impian kamu kuliah? Dengan cara ini mah, dengan cara ini, dengan cara ini. Oke. Setelah orang tua saya percaya dan yakin, ya membolehkan juga, ujung-ujung mah tetap ngasih gitu uang pertama gitu. Percaya atau enggak, saya semester 1 zaman corona itu, semester 1 dengan tidak didukungnya saya berkuliah, sampai akhirnya saya meyakinkan diri saya kepada orang tua dengan cara saya siap bekerja apapun dengan cara jualan, sampai akhirnya orang tua berani buat meyakinkan bahwasannya ya udah ngebolehin gitu, sok kamu boleh kuliah. Dan di situ saya ngerasa apa coba, kok begini banget gitu rasanya jadi anak yang tidak didukung oleh orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit gitu ya. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat HG Podcast. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Nyes banget. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan wow. Dan tema kali ini itu adalah terbentur hingga terbentuk. Oke, saya Muhammad Kemal Pasa dari tim HG Podcast akan membantu podcast perjalanan langsung sampai akhir. Oke, selamat sore Teh. Selamat sore. Boleh diperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Qurrata Ayun. Saat ini saya sedang berkuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan BKI. Oh baik. Iya. Jadi gini Teh, kalau Kak Ayun itu dengar kata terbentur hingga terbentuk, apa yang terlintas dari pikiran Kak Ayun? Oke. Terbentur hingga terbentuk gitu ya. Ya. Kalau dari kata terbentur itu kan ada tekanan gitu ya, seperti suatu proses yang begitu panjang sampai akhirnya kita menemukan hasil dari proses tersebut menjadi sosok yang sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Jadi terbentur, kemudian terbentuk gitu. Oke. Tapi Teh Ayun sependapat enggak dengan Tan Malaka dalam konteks terbentur hingga terbentuk? Sependapat. Karena apa? Karena di saat kita mengalami suatu benturan, di saat kita menjalankan prosesnya, pasti di situ banyak kita akan mengambil pelajaran dari pengalaman kita, baik buruknya pengalaman yang telah kita lakukan, itu akan berdampak di akhir. Karena apa? Orang sukses itu terbentuk bukan dari hal yang menyenangkan gitu. Kebanyakannya ya penuh dengan rintangan, kesulitan, hambatan, tekanan dari orang-orang sekitar. Nah, itu yang membuat orang tersebut menjadi bangkit, kemudian berproses untuk terus menggali potensinya, kemudian sudah tahu dengan potensi tersebut, semangat untuk meraih tujuannya gitu. Oke. Jadi ya sependapat lah. Jadi sependapat ya Teh Ayun ya? Iya, sependapat. Oke. Tapi pernah nggak sih Teh Ayun itu berada di fase paling terpuruk lah, bahkan pernah menyalahkan situasi yang Allah kasih saat itu ke Teh Ayun? Pernah dong pastinya. Setiap orang hidup pasti mengalami hal terburuk. Ya. Kalau dilihat dari pengalaman saya, dari perjalanan hidup saya itu tidaklah mudah ya. Mungkin
bagi sebagian orang enak dengan fasilitas yang ada gitu dari keluarga yang berada mungkin. Namun berbeda dengan saya yang notabene keluarga saya dari orang tua yang kurang mampu gitu ya. Dan saat itu yang membuat saya merasa menyalahkan keadaan itu ketika saya punya tujuan ingin berkuliah, namun satu sisi orang tua tidak mendukung gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat saya tuh kayak saya pengen loh menjadi sosok sarjana, menggapai cita-cita dengan kuliah gitu. Namun di saat itu orang tua saya sendiri itu tidak mendukung sepenuhnya. Jadi orang tua itu mengharuskan saya untuk bekerja gitu untuk membantu perekonomian keluarga. Disitulah saat saya merasa dunia tuh nggak adil gitu. Jadi Teh Ayun yang mau kuliah, sedangkan orang tua itu Teh Ayun tuh mau bekerja. Cuman Teh Ayun itu sudah bisa nerima nggak dengan keadaan seperti itu? Alhamdulillah. Awal-awal mah saya agak frustasi gitu ya. Saya pernah sampai mengurung diri di dalam kamar 3 hari gak keluar-keluar. Karena apa? Sebagai bentuk pemberontakan gitu loh. Dalam hal ini saya punya tekad kuat untuk kuliah. Akan tetapi orang tua tidak mendukung kan. Dan akhirnya saya buktikanlah ke orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara aktualisasi diri kayak, kamu serius mau kuliah? Iya, saya kuliah mah. Saya dengan program beasiswa insya Allah saya bisa kuliah tanpa meminta dari orang tua gitu. Sampai akhirnya percaya atau enggak? Saya semester 1 zaman corona itu, semester 1 dengan tidak didukungnya saya berkuliah, sampai akhirnya saya meyakinkan diri saya kepada orang tua dengan cara saya siap bekerja apapun dengan cara jualan. Sampai akhirnya orang tua berani buat meyakinkan bahwasannya ya udah ngebolehin gitu, sok kamu boleh kuliah. Dan di situ saya ngerasa apa coba, kok begini banget gitu rasanya jadi anak yang tidak didukung oleh orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit gitu ya. Sampai akhirnya saya jualan tahu keliling, tahu yang belum matang, masih mentah ya. Mentah. Sampai saya tuh jualan tahu dari komplek ke komplek gitulah, dari blok ke blok. Oh, muter berarti ya. Muter. Pakai sepeda. Dan suatu momen ya, saya itu jualan tahu kan tidak hanya berkeliling ke blok gitu ya, tapi saya juga jualannya tuh kayak mangkal gitu di tempat kayak gerabat gitu loh. Gerabat apa tuh gerabat? Kayak tempat orang warung jualan mentahan gitu loh, sayur-sayuran. Sayur-sayuran gitu. Nah di situ saya baru lulus ceritanya, pengen kuliah tapi gak didukung sampai disuruh jualan dulu segala macam buat ngeyakinin orang tua gitu. Dimana suatu momen di situ aku nangis sendiri, ngelayanin tapi ya ini prosesnya gitu. Siapa yang mau bersungguh-sungguh dengan tujuannya ya harus ada proses gitu. Dan di situ aku kayak ngerasa teman-teman, segala sesuatu kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh pasti akan ada jalannya gitu. Walaupun dari jualan itu tidak ibaratnya keuntungannya tuh sedikit, tapi semakin semakin dijalani, semakin saya itu ngerasa pasti bisa untuk bisa mencapai goals tujuan saya kuliah. Akhirnya orang tua pun ya gitu mendukung saya untuk kuliah dan menyetujui. Akhirnya masuklah ke IAIN dengan jalur SPAN PTKIN, terus alhamdulillah dapat beasiswa dan lanjut sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Teh Ayun ya. Tapi Teh Ayun dengan sudah melewati dengan keadaan seperti itu, gimana rasanya? Ya. Alhamdulillah sempat tidak percaya sih. Wah, sosok Qurrata Ayun yang sekarang dengan yang dulu itu jauh berbeda. Sekarang jauh lebih tahan banting mungkin ya. Jauh lebih percaya dengan adanya proses. Semua orang sukses tidak ujuk-ujuk langsung jadi orang. Semua pasti merasakan di bawah dulu, penderitaan dulu. Yang saya ibaratnya yang saya jadikan patokan dalam diri saya itu apa? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi ibaratnya setiap segala rintangan, prosesnya, susahnya, kalau kita benar-benar dengan tekad yang kuat, totalitas, pasti semua akan bisa tercapai dengan sendirinya gitu.
Oh, ya ya ya. Oke, Tayun, Kemal mau Iya. nanya lagi nih. Boleh. Ada yang bilang bahwasannya cara terbaik untuk membalas dendam itu dengan cara menunjukkan kesusikan. Bener nggak sih Tayun seperti itu? Benar. Karena apa? Ibaratnya kita dalam hal ini kan tertekan gitu ya, Ya, memiliki tertekan. latar belakang yang kayak kurang enak gitu kan. Dan balas dendam yang terbaik itu ya mungkin dengan cara kita mewujudkan kesuksesan kita. Karena apa? Ibaratnya untuk membungkam mulut-mulut mereka yang berkata mencemooh kita tuh ya hanya satu-satunya dengan kesuksesan gitu. Nih realisasinya tuh ada gitu, nggak cuma omong doang gitu kan. Jadi ya harus dan perlu kita wujudkan semua omongan-omongan tetangga yang jelek-jelek. Mungkin sering kita dengar omongan tetangga itu nggak enak kan. Iya, Tapi kalau bener. kitanya udah mampu untuk wujudin semua yang kita tuju, pasti orang-orang bakal melongo. Wah iya ya, ternyata anak itu bisa kuliah juga walaupun dari orang yang ini gitu, latar belakang kurang mampu gitu. Harus itu pastinya. Jadi biar ada rasa Iya. menunjukkan bahwa kita tuh Iya, bisa gitu. bisa. Biar Iya. orang-orang yang mencemooh kita tuh nih langsung sep. Langsung kasih tahu kita tuh bahwa Bener. bisa dan sukses. Iya. Oke. Boleh dong kakak ceritakan bagaimana sih cara untuk keluar dari benturan hingga terbentuk itu seperti apa? Oke. Cara untuk keluar dari benturan-benturan apa ya? Suatu kondisi yang sangat menyakitkan bagi diri kita, mungkin ibaratnya tuh gini. Kita pahamin dulu kondisi kita ada di mana. Kemudian cari tahu tolak ukur kita sampai di mana gitu ya kan. Dan ketika sudah memahami bahwasannya kita itu mampu, harus kita wujudkan dengan cara semangat dan penuh keyakinan. Jadi apalah kata orang, tapi ketika kita bisa untuk mewujudkannya, kita tahu kapasitas kita. Ya menurut orang ibaratnya bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu lah. Karena yang tahu kapasitas kita sendiri gitu. Jadi yang pertama ya pahamin dulu kapasitas kita ada di mana. Terus kita punya goals, tujuannya apa. Lalu semangat untuk meraihnya gitu. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh perkataan orang di luaran sana gitu. Kita harus berprinsip juga pastinya gitu. Dan pasti kita bakal bisa bangkit dari hal-hal yang membuat kita terbentur, hal-hal yang membuat kita di bawah. Kita pasti akan bangkit dengan ya kita memiliki rasa semangat dan prinsip yang kokoh pastinya itu. Tayun, Kemal mau nanya nih. Mm-mm. Tayun ketika berdagang apa ada rasa minder nggak sih atau rasa pernah dibully atau sama teman-temannya gitu, pernah nggak? Pernah. Pas awal-awal aku mendapat perlakuan buruk dari tetangga-tetangga, terus ya membuat saya merasa down juga. Tapi seiring berjalannya saya berjualan, ujung-ujungnya juga mereka memahami gitu. Kenapa kok jadinya jualan gitu? Katanya mau kuliah kan gitu kan. Tapi ya saya jawab aja, iya karena belum punya uangnya gitu. Jadi ya, untuk mengisi kekosongan dulu gitu sebelum berangkat kuliah saya bawa-bawa jualan punya saudara gitu kan, jualan tahu dulu gitu. Ya akhirnya mereka paham gitu. Terus saya juga menguatkan diri saya sendiri ya pastinya kayak nanti juga saya kuliah ya berangkat kuliah sesuai kayak orang-orang gitu. Cuman saat ini mungkin momennya fasenya saya ada di bawah, berjualan dulu dengan cara cari uang dulu sendiri gitu. Jadi rasa minder itu ya hilang dengan sendirinya sih di saat saya mampu untuk berdamai dengan diri saya sendiri gitu. Berarti kalau awal-awal mah berarti pasti ada rasa minder atau malu Ada. mah. Cuman dengan berjalanan langsung pasti minder itu akan hilang sendiri. Iya. Seperti gengsi juga gitu. Iya betul. Nah, menurut pandangan Teh Ayun, gimana sih kalau perempuan itu bekerja, apalagi kan perempuan anak pertama itu, menurut pandangan Teh Ayun itu gimana? Kan kalau cowok itu Iya. wajar lah sebagai tulang punggung gitu. Iya. Gimana menurut Teh Ayun? Saya agak ini ya dalam hal ini perempuan gitu, anak pertama.
orang tua yang mengharapkan anak pertamanya itu bisa membantu perekonomian keluarganya. Di situ kita sebagai anak pertama pasti mempunyai tanggung jawab ya, kayak wah, apa nih yang saya harus berikan kepada mereka, kepada kedua orang tua. Di satu sisi saya pun berhak loh dengan fasilitas pola pendidikan yang orang tua berikan gitu. Tapi dengan kondisi yang terbatas, ya mau tidak mau kita sebagai anak pertama, apalagi perempuan gitu ya bersesuaian dengan kondisi yang ada gitu. Jadi segala keterbatasan apapun yang kita rasakan itu bukan penghalang bagi diri kita, apalagi anak perempuan. Selagi kita punya manajemen waktu yang baik, kemudian punya tekad yang kuat, pasti akan bisa berhasil gitu. Tapi dengan cara yang ibaratnya tidak mudah, tidak seperti orang pada umumnya gitu. Pasti ada cara-cara yang terpuruk, pasti ada cara-cara yang terbaik juga ya Teh Ayun ya. Tapi dengan situasi seperti itu, apakah ada sosok pendamping atau sosok orang lain yang ikut membantu keadaan seperti itu Teh Ayun? Ada. Selain dengan saya bisa konsultasi kepada orang tua gitu kan, saya deket banget sama orang tua. Ibaratnya semua keluh kesah saya tuh saya luapin ke orang tua. Tapi ada juga momen dimana kita berbeda pandangan. Saya mau kuliah tidak didukung, tapi ketika saya pasrah gitu. Saya sudah berusaha dengan apapun yang orang tua mau gitu. Wujudkan dulu, aktualisasi diri kamu tuh apa mau kuliah. Kamu bisa cari uang sendiri. Nanti orang kuliah tuh banyak sekali kebutuhan, banyak sekali uang yang diperlukan gitu kan. Tapi dengan saya berdamai dengan diri saya sendiri, iya mah saya siap, saya bisa dengan cara les privat anak-anak SD, kemudian dengan cara jualan, dan dengan berjalannya waktu orang tua tuh paham, wah ini anak sungguh-sungguh. Sampai akhirnya uang pertama kuliah saya juga akhirnya ya mama saya yang bayarin, bukan dari jualan saya gitu, karena tidak terpenuhi dengan waktu yang singkat gitu kan. Jadi pasti ada momen di mana orang tua itu ya mendidik anak dengan caranya gitu, dengan caranya karena tahu anak yang benar-benar ibaratnya ditekan dengan pola asuh yang begitu tidak sama dengan orang lain, pasti munculnya itu akan berbeda. Pola asuh yang begitu terdidik keras dengan pola asuh yang mah saya mau beli ini, nih uangnya, itu beda dengan anak yang apa-apa harus berusaha dulu loh. Kamu mau kuliah, apa yang jadi usaha kamu untuk wujudin impian kamu kuliah? Dengan cara ini mah, dengan cara ini, dengan cara ini. Oke, setelah orang tua saya percaya dan yakin, ya membolehkan juga ujung-ujung mah tetap ngasih gitu uang pertama gitu. Cuman bedanya mungkin orang tua itu kita harus tunjukin apa sih yang kita harus tunjukin kepada orang tua biar yakin. Biar ngeyakinin. Mungkin bedanya itu ya. Bedanya. Jadi terbenturnya tuh bener-bener dibenturkan dulu sama orang tua sendiri gitu, bukan oleh orang lain. Karena ya tujuan pola asuhnya orang tua saya tuh ya supaya saya tidak menjadi sosok anak yang meminta ke orang tua, tapi lebih mandiri dengan usaha saya dulu gitu. Baru orang tua bisa mengarahkan gitu. Berarti orang tua Tayun tuh nggak langsung seret nih ngasih, enggak. Pasti lihat butuh prosesnya. Gimana sih perkembangan anaknya. Oke Tayun, Kemal mau nanya lagi nih. Tayun punya masalah nggak di tahun sekarang ini? Untuk masalah, alhamdulillah nggak ada ya. Mungkin lebih ke saya harus bisa memanajemen waktu gitu ya. Jadi antara kuliah, kerja, tugas di rumah harus sesuai gitu. Kadang masih sulit untuk bisa bangun pagi gitu dengan segala kegiatannya. Jadi masih agak ngeluhnya tuh masih sering gitu. Duh, saya masih belum bisa nih, ketar-ketir gitu loh. Kadang masih panik gitu ya. Menghadapi klien gitu kan, orang yang jauh lebih tinggi gitu kan. Karena alhamdulillah saya selain kuliah juga sekarang yang ngerintis konveksi juga. Dulu kan saya jualan nih. Sekarang alhamdulillah jualan udah ditinggal. Terus akhirnya ngerintis konveksi dan diseling juga sama privat anak SD juga. Jadi ya ketemu orang yang jauh lebih wah gitu. Saya harus bisa menempatkan posisi dan di mana di situ kayak ngerasa
aku harus bisa nih menghadapi orang kayak ada jahitan dari orang harus bisa diselesaikan dengan tepat waktu, sedangkan saya punya tanggung jawab di rumah dengan segala kegiatannya, kemudian tanggung jawab kuliah juga. Jadi di mana di situ harus bisa memanajemen waktu dan mengendalikan emosi kita sendiri gitu. Nggak boleh kemudian harus terus ibaratnya tuh tahu prioritas yang harus kita capai apa. Terus pasti dari semua yang kita lakukan tuh ada hasilnya. Di mana hasilnya tidak sesuai, di situ kayak ngerasa aku harus lebih semangat lagi gitu. Kadangkala jahitan harus diambil, sedangkan saya sendiri belum selesai menyelesaikan jahitannya. Dan di situ orang kan kayak ngerasa gimana sih masih belum selesai aja. Berarti gitu. buru-buru terus ya. Iya gitu. Sedangkan saya nggak bisa manage nih antara waktu saya untuk kerjaan ke kuliahan gitu. Mungkin itu sih ya lebih ke manajemen waktu aja. Manajemen waktu Iya. aja mungkin. Nah, ada faktor nggak sih Tayun dengan keadaan masalah-masalah sebelumnya? Apa faktor buat ngebangun jiwa semangat Tayun itu apa sih? Ada nggak? Saya itu selalu dalam diri saya tanamkan, orang yang pengen mencapai suatu tujuan itu pasti ada proses. Enggak ujuk-ujuk kita meraih sesuatu itu langsung. Enggak. Ada wayahnya kita harus di bawah dulu, menyelam sampai dalam gitu kan, terbentur terus selalu mendapat tekanan dari orang-orang sekitar dengan tidak didukung, dengan segala sesuatunya harus dengan sendiri gitu, jeripaya sendiri. Tapi di situ saya punya keyakinan bahwasannya apapun yang menjadi tujuan saya ketika saya bersungguh-sungguh pasti semuanya itu akan saya dapatkan, saya raih, asal kamu jangan pernah ibaratnya jangan pernah meremehkan diri kamu sendiri. Yakini bahwa kamu bisa, kamu mampu. Itu sih yang menjadi semangat diri saya untuk terus mengembangkan potensi yang saya miliki gitu. Jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jadi harus punya tekad yang kuat pastinya itu. Oh, seperti itu Teh Ayun Iya. ya. Nah, Teh Ayun, Kemal mau nanya lagi nih. Iya. Dengan apakah faktor itu sama aja dengan didikan orang tua apa gimana Teh Ayun? Ya, itu juga karena pola asuh orang tua sih. Pola asuh orang tua juga. Jadi menjadikan diri saya saat ini karena pola asuh orang tua. Karena dari kecil saya ibaratnya gini loh. Dari SD saya udah berjualan, MTS jualan, SMK jualan. Ibaratnya dapat uang sangu itu ya suatu keberuntungan gitu. Di saat kita butuh sesuatu, mau membeli barang-barang yang kita pengen, ya kita harus menabung dengan cara kita mencari uang sendiri gitu. Dari proses dapat untung 500 perak itu dikumpulin, terus akhirnya dapat sesuatu yang kita pengenin tuh ya bener-bener seneng, butuh, iya, seneng kan? juga. Seneng, butuh proses perjuangan gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita pengen apapun ya harus usaha dulu gitu. Ya itu orang tua saya mendidik saya seperti itu ya ada tujuannya sih pastinya, supaya nggak boros, supaya nggak asal minta yang nggak jelas gitu kan. Apapun itu ya dilihat dari segi fungsi gitu. Kalau nggak bener-bener berfungsi, nggak bermanfaat, ya udah jangan dibeli gitu. Jadi ngelihat skala prioritas juga, yang penting, yang butuh banget dibeli gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada uang yang buat dihambur-hamburin gitu lah, nggak ada. Berarti uang tuh pasti terpakai semua dengan Iya. rata ya. Iya. Nah, kayak Teh gitu. Ayun, Kemal mau nanya lagi nih. Nah, Pendapat anak-anak misalkan kan suatu apa ya hasil yang wah kan pasti ada proses tuh. Iya. Nah, kan pasti kan proses tuh kita kan nggak tahu apakah itu panjang, apakah pendek, Iya. lamanya prosesnya. setiap orang beda-beda. Beda-beda ya Iya. toh. Nah, misalkan ada nih anak yang proses itu emang bener lama banget. Nah, terus tiba-tiba anak itu ya udah nyerah duluan dengan proses itu. Pendapat Ayun gimana? Harus kita tuh harus bagaimana sih? Jadi belum waktunya berhasil tapi udah nyerah gitu Iya, ya. udah nyerah gitu. Ada suatu quotes nih teman-teman. Buah yang dipanen hari ini itu tidak ditanam kemarin, tapi udah bertahun-tahun lamanya gitu.
Jadi saatnya kita memanen itu karena tanaman kita udah tanam dari bertahun-tahun yang lalu. Nggak ada yang orang manen buah hari ini itu tanamannya itu ditanam kemarin sore. Nggak ada, percaya deh. Pasti orang tersebut udah dari beberapa tahun yang lalu dengan dia menanam tanaman itu, disirami dengan usaha-usaha, dengan proses-prosesnya. Pasti ketika ada momen di mana dia memanen, memetik hasilnya, nah disitulah orang mah nggak tahu gitu. Jadi nggak ada suatu keberhasilan yang diraih dengan singkat, itu nggak ada. Jadi ya semua orang ada wayahnya gitu. Ada ibaratnya tuh di mana dia pengen cepat sukses, tapi di sisi lain dia sendiri usahanya itu belum mencapai puncaknya. Jadi mau gimana pun itu ya buah itu ya harus ditunggu sampai matang, bener-bener matang. Gitu sih. Oh, seperti itu Teh Ayun ya. Filosofi buah. Filosofi buah. Iya, Memanen. memanen. Pasti kita butuh proses yang panjang juga, dan Iya. buah itu tidak ada yang langsung numbuh. Nah, langsung berbuah juga nggak ada. Nggak ada, iya. Pasti butuh proses, Iya. butuh waktu yang lama juga. Oke nih Teh Ayun, kita kan udah lama berbincang-bincang. Apakah Teh Ayun punya quotes buat penonton HG Podcast? Ada. Quotes-nya itu kita tetap jadi diri sendiri dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jadi semuanya pasti akan bisa berjalan dengan apa yang kita tuju, asal kita punya tekad yang kuat. Gitu. Oh, seperti itu. Asik cuy ini quotes Iya. ya. Oke, sebelum kita tutup, kita juga punya slogan nih Teh Ayun. Jadi Iya. slogannya itu Apa tuh? HG Podcast relung perjalanan hidup. Nyes banget. Oke, kita lakuin sama-sama ya Teh Ayun ya. Yuk. HG Podcast relung perjalanan hidup. Nyes banget. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast relung perjalanan